Kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya Tiara Harahap, inilah Kabar Nusantara selengkapnya. Kebakaran melanda sebuah rumah di Pandeglang, Banten. Akibat kebakaran, pemilik rumah menderita luka bakar dan dibawa ke rumah sakit. Kebakaran ini terjadi di Kampung Gunung Putri, Desa Gunung Putri. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Api juga menyambar bahan bakar bensin eceran dan tabung gas. Akibatnya, api membakar seluruh bangunan rumah. Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api dan mencegah api meluas ke bangunan lainnya. Sebuah mobil perusahaan jasa pengiriman terjun dari jembatan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Upaya memindahkan kendaraan ini membutuhkan proses yang cukup lama. Petugas berupaya mengevakuasi mobil box dari perusahaan jasa pengiriman ini yang terjun dari jembatan Dukuh Atas, Jalan Jenderal Sudirman, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Upaya evakuasi kendaraan ini membutuhkan proses yang cukup lama. Lokasi kendaraan yang berada dekat panel MRT membuat petugas harus ekstra hati-hati. Sebuah kren pun dikerahkan untuk memindahkan mobil box agar bisa diderek. Sopir berhasil selamat dari kecelakaan maut ini dan hanya mengalami luka ringan. Hujan. Dari hujan itu pas saya naik, ban melintir. Saya rem tambah parah, lepas rem malah nyerosot. Tadi kecepatan berapa, Bang? 60. Tadi Abang ngantuk apa gimana? Enggak ada rasa ngantuk. Ya itu tadi roda melintir. Ini berapa? Di mobil sendiri apa? Ada Sendiri. Luka-luka di mana aja, Bang? Di dada aja sih nyesek. Pulang ke gudang. Dari arah mana, Bang? Dari arah Cilandak ke Mangga 2. Rabu dini hari mobil box terjun dari jembatan Dukuh Atas. Besi pagar pembatas jembatan Dukuh Atas pun rusak parah setelah ditabrak oleh kendaraan itu. Di bawah jembatan, mobil box dalam kondisi terguling dengan posisi 90 derajat dan kerasnya benturan membuat bagian depan kendaraan mengalami kerusakan cukup parah. Dari Jakarta, Saiful Anwar, TV One mengabarkan. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP menutup pasar malam di Jalan Raya Siliwangi, Tangerang Selatan, Banten. Puluhan lapak pedagang pasar ditutup paksa karena melanggar protokol kesehatan karena telah mengundang banyak orang untuk berkerumun. Seluruh lapak pedagang pasar malam dipasang garis polisi agar tidak dioperasikan kembali. Satu pengelola pasar malam pun diperiksa polisi dan akan dikenakan sanksi perda serta undang-undang karantina wilayah di masa pandemi COVID-19. Silakan jalan, ayo. Belasan remaja yang terlibat dalam tawuran ditangkap Satuan Reskrim Polresta Bogor Kota. Akibat tawuran tersebut, 3 orang terluka dan tawuran tersebut juga dipicu saling pukul dengan menggunakan kain sarung. Tawuran antar kelompok remaja terjadi Sabtu lalu di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Tanah Sareal, Bogor, Jawa Barat. Tawuran yang terjadi menjelang sahur ini dipicu saling pukul dengan menggunakan sarung. Belasan pria dewasa pun ikut terlibat dalam tawuran tersebut. Mereka menggunakan senjata tajam berupa celurit dan kolewang. Akibat tawuran, 3 orang mengalami luka-luka. Para korban telah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Yang menonjol terutama pada bulan suci Ramadan ini terjadi di depan Mall Ramayana. Itu terjadi pada tanggal 24 April kemarin sekitar 02.00
dengan korban ada 3 orang, yang semuanya 1 orang luka ringan, 2 orang luka berat. Setelah menangkap para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti, baik itu senjata tajam maupun sarung yang diikatkan batu pada salah satu ujungnya. Upaya giat dari tim Ujang, tim Bajra, 2 minggu ini kami berhasil menekan, dan ini adalah senjata tajam yang berhasil kami sita selama operasi, baik itu ada yang pemiliknya sebagai tersangka atau ditinggal lari oleh para pelaku. Ini total semuanya ada 15 senjata tajam, 9 celurit, ya, kemudian sarung, ya, ada juga stick golf dan sebagainya. Kebanyakan pelaku tawuran ini merupakan remaja. Mereka pun ditahan di Mapolresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Usep Saripudin, TV One mengabarkan. Pemudik memadati terminal pelabuhan Yosudarso Dobo, Kepulauan Riau, Maluku. Mereka mudik lebih awal sebelum masa berlaku larangan mudik pemerintah. Para pemudik ini memadati pelabuhan untuk mudik ke kampung halaman menggunakan jasa angkutan kapal PT Pelni. Sebelum masuk ke area pelabuhan, petugas melakukan pemeriksaan protokol kesehatan secara ketat. Warga mengaku mudik lebih awal lantaran adanya larangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021 mendatang. Terhitung mulai tanggal 6 Mei 2021 mendatang, pelarangan seluruh aktivitas mudik lebaran baik angkutan darat, laut, dan udara diberlakukan oleh pemerintah. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Polisi Istiono, saat meninjau langsung kesiapan petugas di perbatasan Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Kakor Lantas Polri memastikan kesiapan pos penyekatan yang ada di semua titik perbatasan antar provinsi hingga jalur tikus. Termasuk kesiapan personil gabungan baik dari TNI Polri, BPBD Satgas COVID-19, dan Dinas Kesehatan. Terhitung mulai tanggal 6 hingga 17 Mei mendatang, dipastikan sudah tidak ada lagi celah bagi para pemudik untuk bisa lolos dari penyekatan. Jika ditemukan pemudik yang membandel, petugas akan memberikan sanksi putar balik ke daerah asal. Ini kita lihat pantauan dari Jogja, Solo, kemudian perbatasan Jawa Timur, Sragen, Jawa Tengah, dari sampai sini sekarang Ngawi. Kita lihat teman-teman di lantas Jogja, Jawa Tengah, Jawa Timur sudah melaksanakan persiapan dan simulasi pengamanan mudik, dilarang mudik lebaran di tahun 2021. Kesiapan mengenai posnya siap, personil siap, sarana prasarana siap. Kemudian lintas instansi semua juga hadir semua, kompak, sinergi, lengkap untuk memanage, mengelola situasi dilarang mudik, situasi mobilitas di lapangan untuk mengendalikan. Penyekatan arus pemudik juga dilakukan di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah. Setiap penumpang kendaraan diminta swab antigen. Sementara itu, pemirsa, di Pelabuhan Bakauheni pada masa larangan mudik mendatang, hanya 2 dermaga yang dibuka. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Istiono mengecek lokasi penyekatan pemudik di pos Prambanan, perbatasan Yogyakarta dengan Jawa Tengah. Setiap kendaraan berplat luar kota diperiksa kelengkapannya. Seluruh penumpang kemudian diwajibkan swab antigen di tempat. Penyekatan dilakukan untuk mengendalikan mobilitas transportasi demi mencegah wabah COVID-19.
Polda DIY menyiapkan 10 titik penyekatan yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Kapolda Lampung menggelar rapat koordinasi di kantor ASDP Bakauheni guna pemantapan operasi penyekatan menjelang berlakunya larangan mudik Lebaran. Hasilnya disepakati nantinya hanya 2 dari 7 dermaga saja yang akan dioperasikan, yang hanya melayani penyeberangan angkutan logistik. Selain itu, sosialisasi larangan mudik juga akan terus dilakukan oleh ASDP Bakauheni. Sebelumnya juga diputuskan tidak ada penjualan tiket untuk penumpang pejalan kaki dan sebagian besar kendaraan pada periode 6 hingga 17 Mei mendatang. Tim TV One mengabarkan. Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri baru dan 1 kepala badan di Istana Negara, Jakarta. Hari ini, Presiden Joko Widodo melantik 2 menteri baru di Istana Negara. Tak hanya itu, Presiden juga melantik Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional. Para menteri yang dilantik adalah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbud-Ristek. Sementara, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN adalah Laksana Tri Handoko. Pembacaan sumpah jabatan dilakukan di hadapan Presiden dan didampingi rohaniawan. Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya demi dharma bakti bangsa dan negara. Pelantikan ini berdasarkan pada keputusan Presiden nomor 71P tahun 2021 tentang pembentukan dan pengubahan kementerian serta pengangkatan beberapa menteri negara Kabinet Indonesia Maju periode tahun 2019-2024 dan Kepres RI nomor 19M tahun 2021 tentang pengangkatan Kepala BRIN. Sejumlah pejabat turut hadir dalam pelantikan menteri baru ini, yaitu Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Mensesnek Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan. Kapolri memberikan kenaikan pangkat pada anggota polisi yang gugur dalam kontak tembak di Papua. Kapolri bertekad mengejar dan menangkap semua anggota kelompok kriminal bersenjata Papua. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo memberikan penghargaan dan menaikkan pangkat Barada Iko Mangwiranata yang gugur dalam kontak tembak di Kabupaten Puncak, Papua. Kapolri juga memberikan penghargaan 2 anggota Polri yang terluka, yaitu Ibda Naton Tonapa dan Bribka Muhammad Syaifuddin. Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan Polri bersama TNI akan terus mengejar dan menghancurkan kelompok kriminal bersenjata Papua sesuai perintah Presiden Joko Widodo. Kemarin telah berjuang dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan kelompok kriminal bersenjata yang ada di Papua, di mana anggota-anggota kami tersebut adalah bagian dari Satgas Memangkawi. Tentunya saya selaku pimpinan Polri mengucapkan duka cita yang sangat mendalam kepada gugurnya salah satu putra terbaik kami,
Prajurit Bayangkara Sejati Polri, Baratu Anumerta Komang Wiranata. Semoga amal perbuatan almarhum diterima oleh Sang Hyang Widi Wasa dan serta seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Oleh karena itu, kami dari institusi Polri memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada almarhum dan memberikan kenaikan pangkat luar biasa dengan gelar anumerta. Kontak tembak di Papua makin sering terjadi sepekan terakhir. Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Papua, Maijen TNI Anumerta Igusti Putu Dani Nugraha gugur akibat baku tembak dengan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Minggu 25 April lalu. Igusti Putu Dani dimakamkan di Taman Makam Pahlawan kemarin dalam upacara militer. 2 hari lalu kembali terjadi antara kelompok kriminal sipil bersenjata melawan TNI Polri. Barada Ikomang Wiranata, anggota kepolisian, gugur dalam kontak tembak tersebut. Sementara Ibda Naton Tonapa dan Bribka Muhammad Syaifuddin kritis dan dievakuasi ke RSUD Timika. Penembakan terjadi saat operasi penegakan hukum di Kampung Maki, Distrik Beoga Timur, Kabupaten Puncak, Papua. Kontak tembak berlangsung lama di markas Lumawi milik KKB pimpinan Lekaga Telenggeng. KKB langsung melakukan perlawanan dengan menyerang aparat gabungan TNI Polri. Ketiga korban baru bisa dievakuasi ke Timika setelah heli milik Polri tiba di lokasi. Sebelumnya, 2 heli Karakal milik TNI AU dan heli Bel gagal mengevakuasi korban setelah ditembak KKB. Ketiga korban kini berada di RSUD Timika. Presiden Jokowi memerintahkan TNI dan Polri mengejar dan menangkap semua anggota kelompok kriminal bersenjata di Papua. Saya juga telah mendapatkan laporan dari Panglima TNI dan Kepala BIN tentang gugurnya Kabinda Papua, Brigjen TNI Igusti Putu Dani Nugraha Karya SE, dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB di Kampung Tambet, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Provinsi Papua pada Minggu sore 25 April 2021. Atas nama rakyat, bangsa, dan negara, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam kepada keluarga dan yang ditinggalkan. Mari kita mendoakan semoga arwah almarhum Brigjen TNI Igusti Putu Dani mendapatkan tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Dan negara akan memberikan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi atas dedikasi, pengabdian, serta pengorbanan Brigjen TNI Igusti Putu Dani. Saya juga telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB. Saya tegaskan, tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim TV One mengabarkan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah rumah dinas dan ruang kerja Wakil Ketua DPR Aziz Samsudin di Gedung Nusantara 3 DPR. Penggeledahan menyusul kasus dugaan suap Wali Kota Tanjung Balai yang menyeret namanya. Penggeledahan dilakukan penyidik KPK di ruang kerja Wakil Ketua DPR RI Aziz Samsudin. Penyidik KPK datang dengan membawa sejumlah koper berukuran besar menuju lantai 4. Sementara itu di lokasi berbeda penyidik Komisi Pemberantasan KPK juga menggeledah rumah dinas Aziz Samsudin pada Rabu malam. Sebanyak 7 mobil datang ke kediaman Aziz Samsudin di Jalan Denpasar Blok C3 nomor 3 Kuningan, Jakarta Selatan. Petugas keamanan rumah dinas meminta tim penyidik KPK menunjukkan tanda pengenal sebelum diizinkan masuk.
Penggeledahan berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan suap penanganan perkara di KPK yang menjerat penyidik KPK Stefanus Robin 47 dan Wali Kota Tanjung Balai M. Syahriar sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan. Bandar narkoba di Desa Rantau Panjang, Deli Serdang, Sumatera Utara menyerang kepala desa. Pelaku menggunakan sejenis pisau yang diduga beracun. Aksi cekcok antara seorang bandar narkoba dengan kepala desa Rantau Panjang, Kecamatan Pantai Labu, Deli Serdang, Sumatera Utara, Rabu siang terekam dalam video milik warga. Dalam rekaman video itu terlihat pelaku berupaya menyerang kepala desa menggunakan sebuah sundak pari atau sejenis pisau yang terbuat dari tulang ikan pari. Aksi penyerangan di tengah jalan ini pun menjadi tontonan warga sekitar, di mana sang kades berusaha menghindari pertengkaran, walau pelaku terus mengarahkan senjatanya ke korban. Pelaku bernama Herman ini menghadang sambil mengucapkan kata-kata tidak senang kepada korban. Pelaku juga diketahui seorang residivis kasus narkoba yang sudah bebas 2 tahun lalu dan diketahui merupakan bandar narkoba di Desa Rantau Panjang. Menurut kepala desa, penyerangan terjadi karena pelaku tak senang wilayahnya sering dilakukan penggerebekan. Pelaku juga sempat mengancam akan membunuh korban. Bandar narkoba yang baru keluar dari penjara 2 tahun yang lalu. Jadi serangan kepada saya itu spontanitas dengan alat sajam seperti sundak pari yang tingkat risikonya cukup tinggi. Terkait hal apa tuh Pak penyerangan itu? Terkait mungkin dari beberapa kali penggerebekan narkoba di Desa Rantau Panjang, ya mungkin dari situ mereka nggak senang. Ada beberapa bandar di Desa Rantau Panjang itu yang memang target dari Kapolres, baik dari BNN Kabupaten Deli Serdang. Penyerangan itu seperti apa nih Pak? Penyerangan spontanitas ya kayak mau dibilang bahasa dia yang keluar. Dari zaman dulu itu tidak ada penangkapan, tapi di zaman kau ini kok penangkapan selalu ada gitu. Jadi bunuh nanti kau, tikam kau, itulah bahasa. Korban mengaku telah membuat laporan ke Mapolresta Deli Serdang dan pelaku diketahui telah kabur menghindari kejaran kepolisian. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Polisi menangkap 6 petugas pemeriksaan uji COVID-19 di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara karena diduga menggunakan alat swab antigen bekas pakai. Selain menangkap 6 orang, ratusan alat rapid test bekas juga turut disita. Pemeriksaan masih dilakukan petugas Polda Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana Undang-Undang Kesehatan oleh pihak lembaga penyelenggara kesehatan. 6 orang petugas medis diagnostik ditangkap. Polisi juga memeriksa sejumlah pasien calon penumpang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, 2 unit komputer, 2 unit mesin printer, uang tunai, serta ratusan alat rapid test bekas yang sudah dicuci bersih dan telah dimasukkan ke dalam kemasan berikut ratusan alat pengambil sampel rapid antigen yang masih belum digunakan. Daur ulang alat kesehatan yang digunakan untuk rapid test. Ada berapa banyak Pak yang orang yang diamankan dan barang bukti Pak? Saat ini petugas medis yang ada di Bandara Kuala Namu, kemudian ada beberapa pasien yang pada saat penggeledahan dilakukan juga sudah dimintai keterangan dan diamankan di Polda. Sebelumnya Selasa kemarin polisi menggerebek lokasi layanan antigen di Bandara Kuala Namu, Deli Serdang, Sumatera Utara. Penggerebekan menyusul banyaknya keluhan calon penumpang yang mendapati hasil rapid antigen positif COVID-19. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Kita ke kabar lain, pemirsa, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman hingga kemarin masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia diduga terlibat dalam pembaiatan teroris di kampus UIN Jakarta, Medan, dan Makassar.
Pasca penangkapan yang dilakukan tim Densus 88, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam FPI Munarman masih menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Dalam kasus ini, Munarman diduga terlibat dalam pembayatan teroris di kampus UIN Jakarta, Medan, dan Makassar. Mantan petinggi FPI itu juga diduga menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme, bermufakat jahat, dan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme. Melalui kuasa hukumnya, Munarman membantah terlibat dalam kegiatan bayat teroris tersebut. Kedatangan Munarman ke acara yang digelar di Jakarta, Medan, dan Makassar lantaran diundang sebagai salah satu pembicara. Beliau ini dipanggil secara patut aja pasti akan datang, seperti itu kan. Tapi tidak pernah ada surat panggilan untuk penyidikan atau penyelidikan atau klarifikasi, tapi langsung ada penangkapan. Ini menurut kami sangat berlebihan, apalagi dengan cara melanggar HAM. Seperti itu. Dia datang dalam rangka diundang untuk mengisi seminar soal konstelasi politik global waktu itu. Kan ISIS lagi jaya-jayanya, baru mulai waktu itu kan. Nah, Bang Munarman memberitahu bahwa hati-hati, jangan kita mudah terjebak oleh beberapa jargon-jargon dalam situs, mengajak berjihad, apa. Ini satu jebakan. Yang kedua, ini bertentangan dengan agama. Ini merusak nilai-nilai Islam itu sendiri. Kemudian ini bertentangan dengan hukum negara. Kurang lebih isinya seperti itu. Artinya kan bagus ini. Masalah habis itu mereka melakukan baiat di Makassar itu, masa Pak Munarman yang disalahkan? Kan dia diundang untuk acara seminar. Seminar selesai, udah seperti itu kan. Sementara itu pasca penggeledahan, suasana sekitar Sekretariat Front Pembela Islam di Petamburan, Jakarta tampak sepi. Aktivitas warga kini tampak normal seperti biasa. Tidak ada terlihat penjagaan dari aparat baik TNI maupun Polri. Dari Jakarta, Satya Graha Leo, TV One mengabarkan. Polresta Bandara Soekarno-Hatta bekerjasama dengan Polda Metro Jaya menangkap joki karantina COVID-19. Beberapa joki karantina COVID-19 yang ditangkap adalah pihak yang membantu proses pengeluaran penumpang pesawat dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta tanpa melalui proses karantina COVID-19. Hal ini disampaikan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus, saat menggelar jumpa pers di Polresta Bandara Soekarno-Hatta Rabu kemarin. Penangkapan joki karantina COVID-19 ini berawal dari ditangkapnya 2 orang calo mafia karantina. Selanjutnya, petugas menangkap 11 orang tersangka lainnya, yakni 7 tersangka warga negara India, 4 tersangka lainnya warga negara Indonesia. Masjidil Haram Mekah Arab Saudi diguyur hujan es. Meski di bawah guyuran hujan deras, tidak menyurutkan jamaah umroh untuk tetap melaksanakan tawaf. Kota suci Mekah, Arab Saudi, diguyur hujan deras yang disertai angin kencang. Bahkan butiran es melanda sekitar Masjidil Haram. Meski butiran es berjatuhan di lantai utama Masjidil Haram, namun tetap tidak menyurutkan jamaah umroh untuk melaksanakan tawaf. Hujan deras terjadi saat azan Asyar berkumandang. Jemaah umroh tetap melanjutkan tawafnya dengan membawa payung. Namun, sebagian memilih berteduh di sekitar area masjid. Saat salat Asyar berjamaah dilaksanakan, hujan lebat juga masih melanda. Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini. Namun Anda masih bisa terus mengupdate info-info terbaru dengan mengakses laman tvOneNews.com. Saya Tiara Harahap pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.